menjadi sebuah awareness atau sebuah awal untuk melakukan implementasi. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat di tahun pandemi dan acara ini terselenggara oleh divisi K3L dan saya sendiri Nur Syekh Maulana bersama Pak Warsito nanti yang akan menjelaskan dan akan membuka acara sosialisasi pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah terlalu terlalu sungkan untuk nanti apabila ada pertanyaan atau masukan atau diskusi yang ingin diutarakan supaya sosialisasinya suaranya kurang jelas ya dari Pak Cek ya. Mungkin setelah ini saya akan cek suaranya. Ya tadi sampai oke. Jadi sosialisasi ini kami bersama tim, saya dan Pak Wadito adalah tim 3 di sini yang bertugas untuk melakukan sosialisasi dan untuk acara yang pertama yaitu pembukaan untuk sosialisasi CSMS ini kepada Pak Warsito kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Nur Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati VK3L, Pak Komang mungkin sempat bergabung. Yang saya hormati VK3 Korporat, Bapak Leden yang sempat bergabung. Yang saya hormati rekan-rekan manajer K3 di bidang K3 kantor pusat, rekan-rekan tim kelompok kerja SPLN CSMS yang pada kesempatan ini mungkin menyempatkan diri untuk bergabung untuk mensupport kami. Dan yang saya hormati Bapak Ibu pejabat K3L, pejabat perencana pengadaan, pejabat pelaksana pengadaan, dan user atau pemilik pekerjaan atau pengguna di regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Pada kesempatan kali ini kami diberikan amanah dari divisi K3L untuk menyampaikan sosialisasi SPLN CSMS yang terbaru ya. Ini adalah revisi dari SPLN CSMS yang lalu, yang tahun-tahun lalu dan sudah diterbitkan perdir dan sudah disampaikan dan disahkan per 1 September 2021. Artinya standar ini sudah berlaku untuk PLN dan anak perusahaan. Jadi seluruhnya ya, jadi PLN termasuk anak perusahaan itu harus menerapkan standar SPLN CSMS ini. Mungkin saya izin share aja ya yang untuk pembukanya. Sudah nampak Bapak Ibu ya? Nampak Pak. Baik, jadi apa sih yang melatar belakangi ditetapkannya SPLN CSMS ini? Jadi kita menindaklanjuti komitmen keselamatan dan kesan kerja dari direksi bahwa tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Kemudian di dalam kebijakan keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan lingkungan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PLN, itu di poin nomor 5, itu kita memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada mitra kerja
untuk memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan melalui penerapan kontraktor safety manajemen sistem dan kepedulian lingkungan. Inilah yang melatar belakangi kita memperbaiki atau merevisi SPLN CSMS yang lalu. Kemudian dari mapping statistik accident itu ditemukan bahwa bekerja tanpa atau tidak sesuai SOP menjadi penyebab terbesar kecelakaan kerja. Kemudian pekerja tidak kompeten menyebabkan kedua terbanyak terjadinya kasus kecelakaan kerja. Kemudian kecelakaan kerja ini dominan terjadi pada fungsi distribusi, itu sekitar 71% itu di fungsi distribusi, dan yang menjadi korban dari kejadian ini adalah pekerja kontraktor atau alih daya, itu sudah mencapai di atas 90%. Kemudian tujuan daripada CSMS ini adalah untuk memastikan bahwa kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria K3L yang ditetapkan perusahaan. Kemudian juga sebagai tool untuk menjaga dan meningkatkan performa kinerja perusahaan. Kemudian juga mengoptimalkan pengendalian risiko terjadinya kecelakaan kerja. Apa sih manfaatnya CSMS ini? Sudah kami lakukan pemetaan bahwa kontraktor harus profesional. Jadi perusahaan memperoleh kontraktor yang profesional dengan pembagian tanggung jawab K3L yang jelas antara perusahaan dan kontraktor. Kemudian kepastian kapabilitas kontraktor. Safety, expectation, dan kapabilitas dapat dipahami secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Kemudian memiliki track record kontraktor. Jadi memiliki track record kontraktor baik data induk maupun kinerja K3 pada fase administrasi dan implementasi. Kemudian juga merupakan pengendalian konsistensi aspek K3L. Jadi perusahaan dapat memperkuat pengawasan, mengkontrol konsistensi kontraktor dalam menerapkan aspek K3L selama pelaksanaan pekerjaan. Kemudian manfaat berikutnya juga meningkatkan produktivitas, reliability, dan efisiensi perusahaan dan kontraktor guna meningkatkan kinerja K3L perusahaan. Kemudian juga merupakan CSMS ini menjembatani penerapan K3L perusahaan dengan penerapan K3L kontraktor. Dengan cara perusahaan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem manajemen K3L kontraktor. Ini adalah gambaran umum atau helikopter view istilahnya ya, tentang alur tahapan CSMS seperti ini. Jadi yang pertama ada risk assessment, kemudian prakualifikasi, kemudian seleksi, pre-job activity, work in progress, dan final evaluasi. Jadi adalah alur tahapan CSMS. Jadi ada 6. Dan 6 tahapan ini dibagi menjadi 2 tahapan. Jadi ada tahapan administrasi dan juga ada tahapan implementasi. Kemudian dalam mengimplementasikan CSMS nantinya, perusahaan akan melengkapi atau memenuhi persyaratan kompetensi dan juga legalitas kepada Bapak Ibu semua yang melaksanakan di unit-unit maupun di kantor pusat. Jadi nanti ada program Diklat CSMS yang kami bekerjasama dengan Pusdiklat. Itu tentang CSMS tingkat dasar, kemudian CSMS tingkat lanjutan, dan CSMS untuk manajemen atau untuk manajer. Dan juga nanti kami ada program untuk sertifikasi CSMS dari BNSP untuk pengawas CSMS. Nah ini nanti untuk tahap awal ini akan kami prioritaskan untuk pejabat pengendali K3L yang induk yang akan kami sertifikasi serentak mungkin di bulan-bulan mendatang. Ini untuk memenuhi kompetensi dan juga legalitas supaya teman-teman dalam
melaksanakan risk assessment, juga melaksanakan prakualifikasi kepada kontraktor-kontraktor kita, itu memiliki kompetensi, juga memiliki legalitas yang sah. Kemudian ini kami sampaikan bahwa nantinya dalam penerapan CSMS ini tidak serta-merta langsung revolusioner gitu ya, langsung diterapkan seluruhnya atau seperti apa, tidak. Jadi ada masa-masa tertentu dan bahkan nanti pun ada masa transisi begitu ya. Jadi pada September ini sudah kita laksanakan untuk uploading SPLN online. Kemudian juga kita akan melakukan atau membangun aplikasi CSMS ya. Jadi nanti teman-teman di lapangan dalam melaksanakan CSMS ini akan dilengkapi dengan aplikasi CSMS untuk mempermudah pelaksanaan di lapangan. Kemudian juga kami juga sedang finalisasi materi tiga CSMS dan saat ini kita laksanakan sosialisasi SPL CSMS dari mulai hari Selasa kemarin sudah kita laksanakan untuk regional JMB Jawa Madura Bali, kemudian juga regional Sumatera dan Kalimantan, juga untuk pusat-pusat dan anak perusahaan. Jadi yang hari ini adalah sosialisasi yang keempat untuk regional Sumapana. Kemudian di bulan Oktober yang sebentar lagi kita akan melaksanakan sertifikasi personil CSMS BNSP, dan juga ada workshop dan sertifikasi CSMS ini kepada seluruh pejabat pengendali K3L di Tinduk. Yang sebagai prioritas pertama ya. Kalau nanti misalnya pejabat pengendali K3L-nya di Tinduk sudah memiliki sertifikat ini, nanti bisa didelegasikan atau dibagikan ke pejabat operasional, mungkin pejabat operasional K3 dan keamanan mungkin ya. Kemudian di bulan November kita akan melakukan pembentukan tim CSMS unit dan kantor pusat. Kemudian juga diklat CSMS untuk tim prakualifikasi CSMS. Kemudian penyusunan risk assessment. Jadi inilah tahapan-tahapan dalam rangka kita mempersiapkan sumber daya kita untuk dapat menerapkan CSMS ini dengan baik. Kemudian di bulan Desember, ini sebagai goal kami di divisi K3L adalah untuk resource dan supporting CSMS ini 100% di Desember 2021. Dengan kami menetapkan 3 quick win untuk CSMS, yaitu yang pertama kesiapan personil pendukung CSMS 100% seluruh unit, kemudian aplikasi prakualifikasi CSMS siap digunakan, dan yang ketiga sosialisasi CSMS kepada kontraktor setiap unit induk. Jadi nanti Bapak Ibu semua juga punya kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi CSMS ini kepada kontraktor di setiap unit induk. Kemudian kami rencanakan di bulan Januari 2022 adalah kick-off untuk CSMS. Kita akan melakukan prakualifikasi verifikasi dokumen dan lapangan kepada kontraktor yang ada dalam unit induk. Jadi bertahap ya, induk dulu, kemudian melakukan pembinaan kepada kontraktor yang belum memenuhi kualifikasi CSMS. Jadi ada pembinaannya ya, tidak langsung misalnya nggak memenuhi CSMS langsung gugur atau apa, tidak seperti itu ya. Kita ada pembinaan. Kemudian menerbitkan sertifikat CSMS kepada kontraktor yang telah dilakukan verifikasi. Kemudian yang di roadmap kami yang di bulan Juni 2022 tahun depan itu adalah penerbitan sertifikat CSMS. Jadi targetnya 50% vendor tiap unit induk telah bersertifikat CSMS. Mungkin itu sebagai sambutan dan buka dari kami mewakili divisi K3L pada Bapak Ibu semuanya. Dan nanti
selanjutnya akan dilakukan sosialisasi dan mungkin yang pertama lanjut saya juga nanti ya. Gitu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin kalau kita memahami juga ini merupakan target dari direksi untuk kita laksanakan sebaik-baiknya. Goal-nya adalah zero incident. Jadi berdasarkan latar belakang tadi dan juga insiden juga korban itu, makanya ini sangat ditunggu-tunggu oleh direksi penerapan CSMS ini. Karena memang sebagian besar yang terjadi kecelakaan kerja itu adalah di vendor atau kontraktor. Untuk itu mohon nanti atas perhatiannya supaya dalam pelaksanaan nantinya di lapangan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warsito atas pembukaannya. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian bahwasanya memang ada roadmap. Ini tidak hanya sebatas sosialisasi, namun ini merupakan sebuah langkah awal dari kita untuk menerapkan CSMS. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti selama acara sosialisasi ini, apabila ada pertanyaan atau ingin yang didiskusikan begitu, silakan Bapak Ibu nanti bertanya lewat link yang sudah saya berikan di kolom chat, atau nanti setelah sesi diskusi, sesi pemaparan nanti akan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Namun karena waktunya nanti biasanya terbatas, biasanya pasti animonya sangat banyak, jadi Bapak Ibu sekalian juga harus menulis pertanyaannya di kolom chat atau di form yang sedang kami siapkan. Jadi nanti ini akan menjadi bahan sharing ketika ada unit-unit lain yang akan bertanya dengan hal yang sama, tinggal membaca dari form tersebut bisa mendapatkan jawaban. Dan jika Bapak Ibu sekalian menggunakan yang sesuai dengan standar, yaitu unit dan jawabannya, karena ini itu tidak usah bisa sesuai dengan standar itu, yang nama-nama gaul atau nama-nama yang biasa di warung kopi bisa diganti dulu Bapak Ibu. Jadi biasanya nama-nama ini kadang pakai Zoom ini agak kreatif memang Pak. Ya, terima kasih, itu saja. Suaranya Mas Nur Cahyo kurang jernih ya. Jernih Pak, oke Pak. Mungkin setelah ini Pak. Itu ada ketukan itu, Mas Cahyo, ada ketukan itu nggak jernih sekali. Apa mungkin di Ambon terlalu jauh ya? Enggak Pak, kayaknya di sebelah, karena ini kita menginjak ke acara sesi selanjutnya, sesi pemaparan. Ini tadi dibawakan oleh Pak Marcito yang akan dibagi menjadi dua nanti sesi. Silakan apabila ada pertanyaan sekali lagi bisa diutarakan di kolom Google biar kami jawab langsung.
S1. Sudah jelas, Bapak? Sudah jelas nih sekarang. Bapak silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mohon maaf atas kendala teknisnya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, ini suaranya ada gangguan problem sedikit begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima tahun 2022 dan ada masa transisi, ada masa full-nya kapan, itu full cycle-nya kapan sudah dijelaskan oleh Pak Warjito begitu. Dan ini menjadi PR kita bersama, bareng-bareng bersama divisi K3L, kita berusaha mewujudkan, dan sosialisasi ini menjadi sebuah langkah awal atau fondasi awal di mana kita ingin melakukan awareness terlebih dahulu dari apa ingin melakukan awareness terlebih dahulu, sosialisasi terhadap apa yang telah kita siapkan di SPLN CSMS ini. Dan untuk yang pertama adalah pemaparan dari Pak Warjito terkait fase awal di dalam CSMS, dan nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab juga. Silakan jika Bapak ada pertanyaan, diisi di kolom pertanyaan yang sudah disediakan di Google Sheet, karena nanti biasanya waktunya sudah tidak cukup, berarti nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat jawabannya di kolom Google Form yang telah kami persiapkan begitu. Dan materinya juga sudah kami share di kolom chat. Silahkan Bapak bisa mendownload atau bisa membaca terkait materi tersebut. Selanjutnya yaitu pemaparan langsung dari Pak Warjito. Waktu dan ruang Zoom kami persilahkan Pak Warjito. Baik, terima kasih Mas Nur Cahyo atas waktu dan kesempatan yang kedua ini. Sudah nampak Bapak Ibu untuk slide-nya? Sudah nampak Pak Warjito. Ya. Baik, jadi yang sesi pertama ini saya akan menyampaikan CSMS pada tahapan administrasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk tahapan administrasi ini ada 3, yaitu risk assessment, prakualifikasi, dan seleksi. Berikut yang pertama adalah risk assessment. Ini adalah melakukan penilaian risiko pekerjaan. Jadi untuk mengetahui tingkat risiko suatu pekerjaan yang akan diserahkan kepada kontraktor untuk menyesuaikan potensi bahaya dengan kemampuan kontraktor menjalankan pekerjaan dengan aman. Jadi nanti ini adalah domainnya di teman-teman user atau pemilik pekerjaan, kemudian berkoordinasi dengan pejabat K3L dan juga pejabat perencana pengadaan. Nanti ini goal-nya atau output-nya adalah level risiko pekerjaan. Nah, beberapa waktu yang lalu, pada saat kami melakukan penyusunan SPLN CSMS ini, sudah meminta masukan dari teman-teman seluruh unit untuk mengirimkan hasil asesmen pekerjaan.
Di dalam SPLN juga sudah terdapat lampiran ya, lampiran tabel risk assessment pekerjaan. Itu sudah banyak ya, dari bidang diskusi, pembangkitan, transmisi, konstruksi, dan lain-lain sudah ada di sana. Bahkan sipil juga ada, dan sudah ditetapkan level risikonya. Namun teman-teman di unit juga diberi kesempatan apabila daftar pekerjaannya atau kegiatan yang ada di unit tidak ada di dalam tabel risk assessment, itu bisa melakukan risk assessment sendiri dalam pekerjaan itu. Dan ini juga bisa memberi peluang untuk melakukan review. Untuk melakukan review apa yang ada di dalam tabel risk assessment ini. Jadi tidak harga mati seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam melakukan risk assessment, kita menggunakan metode HIRAK yang berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0071 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi. Ini yang terbaru ya, yang terbaru beberapa bulan yang lalu baru disahkan. Jadi ada level risiko dari rendah, moderat, tinggi, sangat tinggi, dan ekstrim. Jadi ada penambahan di sangat tinggi yang dulunya mungkin di perdir yang sebelumnya tidak ada. Jadi sekarang ada penambahan sangat tinggi dan ekstrim. Ini adalah panduan untuk melakukan risk assessment. Loro iku raha karo babo iku wis ana tadi. Kemudian ini adalah rasnya. Siapa sih yang melakukan ini, yang melakukan risk assessment ini? Ya. Jadi yang menentukan ruang lingkup, jenis, dan kategori pekerjaan itu adalah user atau pemilik pekerjaan. Kemudian di support oleh bidang K3L dan dilaporkan ke manajemen. Kemudian melakukan penilaian risiko pekerjaan sesuai dengan daftar risiko pekerjaan atau penilaian risiko pekerjaan dengan IBPR standar CSMS jika pekerjaan belum terakomodir dalam daftar risiko pekerjaan. Jadi yang domain melakukan risk assessment ini terhadap pekerjaan ini adalah user atau pemilik pekerjaan ya. Kemudian juga bekerja sama, berkoordinasi, berkonsultasi dengan bidang K3L yang lebih dominan di dalam tahapan pertama yang mengenai risk assessment. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan 4B1H dalam risk assessment. Jadi di bagian input apa potensi bahaya dan level risiko pekerjaan. Siapa user teknis terkait. Kapan? Sebelum pekerjaan dikontrakkan, bisa di kantor, bisa di lapangan dalam melakukan risk assessment ini. Kemudian dalam prosesnya untuk identifikasi proses bahaya, potensi bahaya dan risiko pekerjaan, ini user, teknis terkait dan K3L, ya, koordinasi ya untuk user sama K3L dalam menentukan risiko pekerjaan ini. Kemudian untuk penetapan risiko pekerjaan di luar tabel risk assessment yang ada di SPLN CSMS ini harus disahkan oleh SRM terkait dan GM ya, sama pejabat K3L ini supaya memiliki legal aspek, memiliki kekuatan nantinya dalam penyusunan TOR atau KAK ya, KAK, dan nanti akan digunakan oleh pejabat perencana pengadaan dalam penyusunan RKS. Kemudian yang kedua adalah prakualifikasi.
yaitu untuk melakukan seleksi awal kontraktor yang memenuhi persyaratan K3L sebelum melakukan pekerjaan. Kemudian juga mengevaluasi atas dasar daftar isian yang diserahkan kontraktor tentang persyaratan administratif. Jadi nanti ini sebenarnya intinya adalah melakukan seleksi awal kontraktor yang memenuhi persyarat ketiga. Kemudian nanti kita akan serahkan daftar isian ya, daftar isian, dan mudah-mudahan nanti sudah berupa aplikasi, jadi lebih mudah. Jadi para vendor atau kontraktor kita itu sudah bisa mengisi dan mengupload dokumen secara online. Jadi tidak perlu datang ke kantor. Dalam isian untuk prakomunikasi ini itu ada 6 aspek. Ini juga mengacu kepada maturity level K3 ya. Jadi ada 6, yaitu yang pertama tentang leadership dan manajemen komitmen. Kemudian yang kedua adalah audit, assessment, dan inspeksi. Yang ketiga penerapan IBPR atau identifikasi bahaya, penilaian dan kontrol risiko. Kemudian yang keempat safety training dan edukasi. Kemudian yang kelima adalah safety campaign dan komunikasi. Dan yang keenam adalah pelaporan atau reporting. Ini juga mengacu juga kepada maturity level K3 kita. Ini adalah contoh dalam formulir prakualifikasi SMS ya. Nanti sudah ada dalam aplikasi nantinya dalam penerapannya. Jadi vendor atau kontraktor tinggal mengisi saja. Jadi kalau itu tinggal aja ada skor di situ ya. Kalau tidak ada, berarti diisi angka, mereka akan mengisi angka 0. Kalau ada saja itu 1. Tapi ya, ada juga yang skor misi 2 itu ada interpretasi ya yang di sebelah kanan itu. Jadi contohnya misalnya kalau tidak dapat melampirkan evidence tertulis atau dokumen tidak sesuai atau palsu itu 0. Tapi kalau melampirkan dokumen kebijakan yang berlaku, nah, itu 1. Dapat skor 2 itu kalau kebijakan sesuai dan sudah dipahami oleh seluruh pekerja. Nah, ini apa bukti dipahami itu ya? Kadang susah mencari bukti kalau itu dipahami oleh seluruh pekerja. Artinya vendor atau kontraktor itu bisa melampirkan mungkin bukti-bukti mereka melakukan sosialisasi kebijakan misalnya atau workshop ya. Jadi kebijakan yang sudah mereka tetapkan disampaikan secara langsung dan juga melalui media lain, misalnya ada poster atau apa ya, atau aplikasi seperti itu. Itu adalah bukti tambahan ya, bahwa itu sudah dipahami oleh seluruh pekerja. Jadi itulah cara kita melakukan verifikasi nantinya ya, setelah diisi oleh vendor atau kontraktor. Nah, ini adalah untuk tabel skor ya, atau persentase skor pencapaian fase normal dan skor pencapaian fase transisi. Jadi ada fase normal, ada fase transisi. Untuk tingkat prestasi kontraktor yang rendah itu lebih kecil dari 30%. Pencapaian skornya tadi ya, yang formulir yang diisi tadi. Kemudian untuk moderat itu antara 30% sampai dengan 50%. Itu sudah di tingkat moderat. Kemudian yang di tinggi itu antara 51% sampai dengan 75%. Kemudian yang sangat tinggi 76% sampai dengan 85%. Dan yang ekstrim adalah 86% sampai dengan 100%. Untuk fase normal. Dan nanti dari hasil penilaian
verifikasi dokumen maupun nantinya diperlukan verifikasi lapangan, hasilnya itu akan dibuatkan semacam berita acara ya, berita acara verifikasi dokumen itu, berita acara nanti yang ditandatangani oleh ketua tim prakualifikasi kemarin itu ya, yang dibentuk itu ya, dan diketahui oleh GM ya, untuk tingkat unit induk. Nah, nanti berita acara itu sebagai dasar nanti penerbitan sertifikat CSMS kepada kontraktor. Jadi ini rasinya, jadi PIC yang siapa sih yang melakukan, siapa yang harus kita yang mendukung, siapa yang harus kita laporkan, sudah ada di SPL juga sudah dibuat seperti ini, juga memudahkan teman-teman dalam pelaksanaan juga berkoordinasi di lapangan nantinya. Jadi yang melakukan permohonan proses prakualifikasi kontraktor itu dari kontraktor sendiri. Mereka kemudian dari tim prakualifikasi mengirim formulir prakualifikasi kontraktor kepada kontraktor. Nanti mudah-mudahan sudah berupa aplikasi ya, jadi lebih mudah. Kemudian kontraktor mengisi formulir prakualifikasi kontraktor. Mereka akan melakukan penilaian sendiri atau asesmen sendiri dengan melampirkan evidence terkait seperti yang ada dalam formulir tadi ya. Kemudian tim prakualifikasi melakukan verifikasi dokumen dan atau verifikasi lapangan kepada kontraktor. Kemudian tim prakualifikasi melaporkan hasil prakualifikasi dalam berita acara. Nah, ini adalah tahapan untuk pelaksanaan CSMS ya. Jadi kalau misalnya setelah ditetapkan hasil risk assessment dan prakualifikasi itu untuk level risiko rendah itu tidak perlu sampai ke tahapan seleksi, pre-job activity, working progress, dan final evaluasi. Artinya hanya risiko pekerjaan yang rendah, level risiko pekerjaan yang rendah itu hanya perlu dilakukan risk assessment dan prakualifikasi saja. Jadi tidak diwajibkan untuk melaksanakan seluruh tahapan CSMS. Jadi cukup di risk assessment sama prakualifikasi saja. Tetapi untuk level risiko pekerjaan yang moderat, tinggi, sangat tinggi, sampai ekstrim, itu wajib atau harus melakukan tahapan CSMS secara penuh dari 1 sampai 6. Ini tadi sudah jelas ya, sudah di RASKI tadi. Jadi ini untuk lebih memperjelas lagi, kita buatkan tabel semacam 4W1H dalam PG, dalam prakualifikasi ini. Jadi untuk inputnya adalah dokumen kontraktor, terus siapa dari kontraktor ke tim PG, kemudian kapan sebelum proses pengadaan, di mana, online maupun offline, office. Nanti sudah bisa online ya, karena sudah kami siapkan aplikasinya. Bagaimana? Itu adalah merupakan berbentuk berkas dicetak maupun soft copy. Prosesnya adalah penilaian kontraktor, prakualifikasi, dan menentukan kualifikasi kontraktor. Ini dilakukan oleh tim PG, tim prakualifikasi tadi. Kemudian kapan ini dilakukan? Ketika telah mendapat dokumen penilaian sendiri prakualifikasi dari kontraktor. Di mana ini bisa di kantor dan bisa juga di lapangan. Tapi kalau yang misalnya dari moderat ya, moderat ke atas itu harus dilakukan
verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. Kemudian nanti outputnya apa adalah sertifikat kualifikasi kontraktor. Ini siapa nanti yang menerbitkan atau mengesahkan? Ini sementara ini adalah GM atau manajemen atas yang menerbitkan atau yang tanda tangan di sertifikat kualifikasi kontraktor itu. Harapannya ke depan akan kita tingkatkan bahwa sertifikat ini adalah terpusat, ya, terpusat, jadi berlaku untuk seluruh Indonesia, seluruh PLN di Indonesia. Jadi walaupun misalnya kontraktor ini mendapatkan sertifikat di Susrabar misalnya, ya, di Susrabar, itu sertifikat itu bisa digunakan atau berlaku untuk di wilayah lain di seluruh Indonesia. Seperti itu berlakunya. Jadi tidak di daerah masing-masing, bisa berlaku keseluruhan. Ini adalah gambaran kami sudah melakukan survei prakualifikasi kepada CSMS kepada partisipan kontraktor, itu ada 2093. Nah, ternyata sangat mantap ya para kontraktor kita ini rata-rata ya. Jadi ada 65% itu di risiko ekstrim, luar biasa. Artinya mereka ketiganya udah pede banget gitu ya, pede, sangat percaya diri bahwa pengelolaan K3 mereka sudah bagus. Makanya mereka bisa mengambil risiko yang ekstrim, ada 65%. Yang sangat tinggi hanya 13%. Kemudian yang risiko tingginya 15%. Yang risiko moderat ada 4%, dan risiko rendahnya 2%. Jadi kalau melihat dari hasil survei ini, mudah-mudahan tidak ada kendala ya nantinya dalam penerapan CSMS ini kepada para kontraktor kita. Artinya kita juga tidak ingin dengan adanya CSMS ini akan menjadi kendala atau gangguan masalah keandalan, masalah keberlangsungan pekerjaan dan lain. Itu tidak ada, tidak sampai ke sana. Jadi diharapkan CSMS ini tidak menjadi penghambat dalam proses bisnis perusahaan kita. Dan yang ketiga, itu tahapan ketiga adalah seleksi atau selection. Ini setelah kontraktor mendapatkan sertifikat CSMS. Jadi poin pelaksanaan seleksi atau pemilihan itu pengajuan penawaran atau submit dokumen, kemudian memverifikasi sertifikat prakualifikasi CSMS, barcode verification. Nanti sudah pakai metode barcode ya. Nanti dengan adanya barcode ini sudah bisa langsung dapat diketahui ini asli apa palsu gitu ya. Kemudian memverifikasi HSE plan kontraktor. Jadi mereka dalam pengajuan penawaran itu selain melampirkan sertifikat prakualifikasi CSMS, juga melampirkan dokumen HSE plan atau dokumen K3L, rencana K3L kontraktor. Kemudian penetapan pemenang lelang atau tender sesuai proses pengadaan. Jadi kegiatan dalam seleksi ini adalah pengadaan barang jasa, merupakan lanjutan tahapan kegiatan CSMS seperti
tahapan prakualifikasi kontraktor. Dengan melakukan proses pengadaan yang dapat diikuti oleh kontraktor sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan dengan mensyaratkan kelengkapan dokumen rencana K3L. Rencana K3L atau HSE Plan dan sertifikat kualifikasi JSMS yang berlaku. Atau bisa juga misalnya belum terbit sertifikatnya, bisa pakai berita acara hasil prakualifikasi JSMS sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan yang tercantum di dalam dokumen kualifikasi atau dokumen tender. Raskinya dalam seleksi seperti ini. Jadi yang mempersiapkan dokumen permohonan proses pengadaan berupa misalnya RAB atau TOR atau apa itu KAK gitu ya. Itu adalah user atau pemilik pekerjaan. Kemudian yang membuat RKS dengan menambahkan oleh risiko pekerjaan yang dan mensyaratkan kelengkapan dokumen rencana K3L atau HSE Plan dan sertifikat kualifikasi JSMS atau berita acara hasil prakualifikasi. Nah, itu harus dituangkan di dalam RKS. Nah, ini adalah bagian perencana pengadaan yang membuat RKS ini. Dasarnya adalah TOR atau KAK dari user. Jadi permohonan dari itu permohonan pengadaan yang dilengkapi dengan TOR atau KAK dari user itulah sebagai acuan pejabat perencana pengadaan dalam membuat RKS. Jadi nanti TOR-nya atau KAK-nya sudah harus mencantumkan itu ya, mencantumkan level risiko pekerjaan, kemudian dokumen rencana K3L, dan sertifikat kualifikasi JSMS atau berita acara hasil kualifikasi. Harus itu, dari usernya harus sudah mencantumkan itu, sehingga nanti dalam menyusun RKS, pejabat perencana pengadaan tinggal copy paste saja apa yang diusulkan di dalam TOR atau KAK dari user. Kemudian pejabat pelaksana pengadaan ini mengumumkan atau mengundang kontraktor sesuai dengan RKS. Sudah masuk di pejabat pelaksana pengadaan. Kemudian kontraktor menyampaikan dokumen rencana K3L atau HSE Plan dan sertifikat JSMS yang berlaku atau berita acara kepada pejabat pelaksana pengadaan. Kontraktor. Kemudian untuk pejabat pelaksana pengadaan melakukan evaluasi ada atau tidak. Jadi evaluasinya hanya ada atau tidak untuk pejabat pelaksana pengadaan ya. Jadi hanya mengecek, mengevaluasi ada atau tidak dokumen rencana K3L, kemudian kesesuaian level risiko pada sertifikat JSMS atau berita acara dengan level risiko pada RKS. Jadi hanya ngecek itu saja, tidak sampai detail mau evaluasi apa aja sih rencana K3L-nya kontraktor ini, tidak sampai sana. Tidak sampai sana tugasnya atau yang jadi kewenangan pejabat pelaksana pengadaan. Jadi hanya mengecek ada atau tidak. Nah, jika dokumen dinyatakan sesuai dan lengkap, maka proses pengadaan dapat dilanjutkan. Gitu ya. Ini kelengkapan aja, sudah jelas tadi dalam raski ini ya, jelas. Nah, dari saya sampai di sini bagian saya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nur Cahyo, MC merangkap semuanya, Pak.
Ya, Oke. nanti tanya jawabnya setelah selesai ini ya, setelah selesai ini baru nanti bisa tanya jawab. Jadi Mas, Iya. ya maksudnya ya. Baik. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan atau kurang paham, nanti bisa kita tanya jawab untuk selanjutnya. Silakan dilanjut Mas Nur Cahyo. Baik, terima kasih Pak. Yes, saya coba share screen. Oke, ya mungkin jadi Bapak Ibu sedikit flashback sebentar ya terkait tadi sudah dijelaskan oleh Pak Warjito terkait 3 tahapan di awal. Jadi memang spirit kita bersama bahwasanya sistem manajemen K3 kontraktor ini memang diterapkan untuk memastikan bahwasanya kontraktor yang bermitra dengan PLN telah memenuhi syarat K3L yang berlaku di PLN. Dan di sini tentu saja PLN juga tidak mau asal cap-cip-cup memilih kontraktor yang tidak safety, gitu, tidak memenuhi dengan resiko yang telah dijelaskan oleh Pak Warjito tadi, gitu. Dan memang pada tahapan CSMS ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah lebih mengetahui dan pernah mengikuti dan berpengalaman di CSMS ini dibagi menjadi 2, yaitu tadi yang dijelaskan oleh Pak Warjito, yaitu tahap re-assessment, pre-kualifikasi, selection, dan selanjutnya yaitu tahap pre-job activity dan work in progress, dan terakhir nanti final evaluasi gitu. Dan apa itu pre-job activity? Oh ya, setelah tanda tangan kontrak tadi, tentunya ada istilahnya kesepakatan antara kontraktor dan PLN di sini sebagai direksi pekerjaannya begitu. Dan di tahapan CSMS ini tadi setelah ada kesepakatan, ada perjanjian begitu, sudah masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pre-job activity gitu. Pre-job activity ini kita mulai dengan apa saja yang dilakukan di dalam pre-job activity atau sebelum pekerjaan itu dimulai begitu. Yang pertama tentunya yang sudah tidak asing lagi yaitu kick-off meeting. Dan kick-off meeting yaitu pertemuan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai pada saat tahapan pramobilisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum melakukan mobilisasi tentunya ada rapat persiapan terlebih dahulu atau rapat koordinasi terlebih dahulu agar mobilisasi yang akan dilakukan sebelum pekerjaan dimulai dapat berjalan dengan sempurna. Mungkin nanti ada mobilisasi alat berat atau ada material yang harus dimasukkan kepada di dalam area, ya itulah yang sebenarnya dibahas dalam kick-off meeting begitu. Selain itu juga ada penilaian HSE plan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika tadi sudah di dalam seleksi, ini menjadi salah satu kriteria penilaian dalam seleksi, ada tidaknya HSE plan dan seberapa bagus HSE plan-nya. Di dalam pre-job activity kita memfikskan kembali atau kita mencoba perbaiki kembali apa saja, mungkin HSE plan ini adalah apa saja yang akan dilakukan kontraktor ketika mereka sudah melakukan pekerjaan di area kita begitu. Jadi K3-nya mereka akan melakukan seperti apa atau lingkungannya mereka akan harusnya seperti apa. Ini akan tertera di dalam HSE plan atau rencana K3. Dan ini mencangkup tidak hanya aspek K3, namun di dalamnya juga ada aspek keamanan dan lingkungan. Jadi tidak hanya K3, tetapi keamanan dan lingkungan. Jadi keamanan misalkan contohnya di area pembangkit, begitu area pembangkit memang ada beberapa ketentuan karena keamanan yang harus tetap dijaga, harus ada ketentuan, dan disinilah kita mulai merevisi bersama kontraktor atau bersama vendor begitu untuk menjanjikan HSE plan-nya seperti apa gitu. Jadi kita susun bareng-bareng dan kita sepakati bareng-bareng harusnya seperti apa, rencananya seperti apa. Dan itu nanti akan
berimplikasi pada terakhir nanti ada final evaluasi, dan itulah nanti yang akan dinilai ketika akhirnya apakah realisasi dari rencana-rencana K3 dan penerapannya selama nanti pekerjaannya itu sesuai atau tidak begitu. Dan mungkin ini hal yang tidak asing ya bagi rekan-rekan K3L terkait HSE plan. Jadi vendor atau kontraktor memberikan rencana K3-nya mereka kepada kita, dan kita coba nilai, kita revisi, kita perbaiki, dan kita sepakati bersama. Dan yang baru ini adalah penentuan KPI K3L gitu. Di dalam KPI ini ada kita menentukan kinerja dari kontraktor atau dari vendornya. Tentu saja yang kita acu adalah ada leading atau lagging indikatornya. Nanti akan lebih kita lihat di dalam formnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila bingung dengan apa sih KPI isinya itu apa, HSE plan itu seperti apa, bisa melihat di standar yang telah kita buat, yaitu di SLPLN. Di situ sudah lengkap. Di situ ada formnya, ada keterangannya seperti apa begitu. Dan selanjutnya setelah dua hal ini disepakati, baru kontraktor ini bisa melakukan mobilisasi. Jadi kita membayangkan bahwasanya setelah kesepakatan itu terjadi, beberapa hari selanjutnya kontraktor melakukan mobilisasi, baik itu sebuah alat berat atau sarana prasarana yang diperlukan untuk suatu proyek pekerjaan, atau misalkan untuk pekerjaan las begitu. Ada alat yang harus didatangkan begitulah. Ini dilakukan mobilisasi. Selanjutnya inilah yang akan dinilai dalam pre-job activity. Jadi pre-job activity ini adalah aktivitas sebelum pekerjaan yang sesungguhnya itu dimulai gitu. Oke, kita next. Ya, di dalam HSE plan tadi sudah saya sedikit singgung terkait HSE plan. Sebenarnya HSE plan itu seperti apa begitu? Karena selama ini HSE plan yang ada yang ditawarkan oleh vendor kadang-kadang bentuknya macam-macam ya. Mungkin rekan-rekan K3 sudah berpengalaman begitu. Nah, di dalamnya kita coba standarkan di dalam SPLN ini untuk membantu dalam implementasinya apa saja yang ada di HSE Plan. Yang pertama yaitu terkait struktur organisasinya. Yang kedua yaitu prosedur yang mereka punya. Jika misalkan mereka tidak kurang terkait prosedur, kita bisa meminta mereka untuk menambahkan sebuah prosedur begitu. Dan yang ketiga yaitu kompetensinya. Kompetensi ini pengawas K3-nya juga harus kita lihat, tergantung nanti resiko pekerjaannya sih sebenarnya. Dan selanjutnya pelaksana tekniknya, misalkan mereka pekerjaannya mengelas begitu atau melakukan pekerjaan di ketinggian, mereka juga harus mempunyai karyawan yang ahli di bidang itu begitu. Selanjutnya yaitu ada job safety analysisnya, yaitu ketika melakukan sebuah pekerjaan yang berisiko tinggi, mereka harus ada analisisnya, harus mengapain saja, apa saja yang dipersiapkan. Itu terus ada kondisi darurat. Nah, ini sebelumnya yang sepertinya sering kelewat. Jadi ketika ada pekerjaan begitu di area kita, ketika ada kondisi darurat, ya vendor harus juga mempunyai plan-nya juga, disinergikan dengan apa yang sudah existing yang ada di PLN, lingkungan PLN begitu. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan sarana transportasi, dan yang selanjutnya ke-7 ya Bapak Ibu, yaitu daftar alat, daftar APD, alat pekerja dan perlengkapan. Dan ini memang ini sepertinya hal yang wajib ya ketika kita misalkan mereka melakukan pekerjaan di area kita yang wajib dengan APD, ya di vendor tersebut harus mempunyai plan atau rencana untuk menyiapkan APD yang agar mereka bisa masuk ke dalam area kita begitu. Jadi APD apa saja jika melakukan di pekerjaan ketinggian, mereka juga harus menyiapkan body harness juga begitu.
Dan selanjutnya yaitu timeline program K3L atau timeline pekerjaannya. Kapan mereka dalam hal ini konteks K3-nya, kapan mereka melakukan safety toolbox meeting, kapan mereka melakukan 5S, kapan mereka melakukan safety talk di dalamnya, itu juga bisa menjadi poin pembahasan di dalam HSE plan ini. Dan di sini di SPLN kita juga sudah dibantu untuk formulir penilaian HSE plan-nya begitu. Di sini ada struktur organisasi, job safety analysis, ada prosedur pekerjaan atau ini sudah ada interpretasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah bingung ketika apa itu struktur organisasi. Ternyata di dalam SPLN kita sudah dijelaskan bahwasanya interpretasinya adalah struktur organisasi manajemen di proyek unit PLN, termasuk nama, jabatan, foto, dan nomor telepon begitu. Biasanya kalau pengalaman saya selama ini ya mereka harus menyertakan fotokopi KTP dari pekerjaan mereka supaya tempat kita tetap steril begitu ketika ada pekerja atau kontraktor masuk area kita memastikan bahwasanya itu pekerja daripada mereka begitu, bukan orang lain yang asal masuk ke dalam area kita tiba-tiba dan kita tidak kejadian yang tidak kita inginkan bisa terjadi begitu kalau misalkan kita sembarangan membawa orang masuk ke dalam area kita. Ya, selanjutnya yaitu tadi yang sudah sempat saya jelaskan yaitu terkait KPI K3L kontraktor. Kita juga harus tentu saja Bapak Ibu sekalian, jika kita mempunyai KPI yang harus kita temui, kontraktor juga harus kita tentukan juga KPI-nya begitu. Jadi KPI ini nantinya akan berpengaruh kepada sertifikat. Jadi Pak Warjito tadi sudah dijelaskan ya di awal bahwasanya nanti kontraktor ini akan mempunyai sertifikat berdasarkan level resikonya. Jika misalkan levelnya tinggi, mereka bisa mendaftar pekerjaan di resiko tinggi begitu. Jika cuma rendah, misalkan sertifikatnya klasifikasinya rendah, tentu saja mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang level resikonya tinggi begitu. Jadi ini nanti akan pengaruhnya sampai jauh ke sana begitu. Jadi di awal ini di project activity ini kita tentukan jumlah diisi tenaga kerjanya berapa, jam kerjanya berapa secara keseluruhan begitu, total yang dinilai apa saja. Kalau untuk terkait leading ini menjadi hal yang baku begitu. Jadi karena memang apabila ada kecelakaan tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja ini dan akan nanti implikasinya akan ada penurunan sertifikat begitu atau bahkan bisa dicabut dari sertifikatnya dan kita melakukan blacklist kalau di implementasinya misalkan di unit-unit yang sudah menerapkan ini bisa sampai blacklist begitu. Dan di sini ada leading indikator apa saja yang mereka akan lakukan begitu. Contohnya kita langsung ke contohnya misalkan toolbox meeting begitu atau safety briefing. Ini kita standarkan bahwasanya mereka harus melakukan selama satu kali selama sebulan begitu. Minimalnya ada sekali sebulan dengan evidence begitu. Jadi ada indikatornya, mereka telah melaksanakannya adalah daftar hadir. Kita sepakati bahwasanya sekali sebulan dan apabila mereka tidak melaksanakannya tentunya akan mengganggu dari KPI mereka gitu, dari penilaian mereka gitu. Dan yang ini adalah formulir penilaian pre-job activity. Jadi setelah tadi sudah ada penilaian KPI, ini adalah form kumulasi atau konklusi atau kesimpulan dari pre-job activity ini. Gitu. Di dalamnya tinggal dicentang struktur organisasinya, contohnya ada gitu ya, jelas ditulis ya, interpretasinya tidak gitu. Apakah semua kontraktor
Ini pertanyaan menarik. Apakah semua kontraktor itu harus bagus atau ya? Tentu saja tidak. Jadi Bapak Ibu, ini semua tergantung oleh level resiko dari pekerjaannya begitu. Dan level resiko dari sertifikat kontraktornya begitu. Kan karena tadi sudah diseleksi sudah sesuai level pekerjaannya apa, kontraktornya yang mengerjakan ya juga harus apa begitu. Jadi kalau misalkan rendah atau menengah begitu, ya kita jangan terlalu memaksa kepada kontraktor untuk memenuhi semuanya gitu. Jadi disinilah di pre-job activity kita akan ada istilahnya negosiasi atau istilahnya kita akan berusaha menyepakati apa saja yang mereka harus penuhi dan secara realistis mereka bisa capai gitu. Jadi kita tidak memaksa, tapi dari vendor juga tidak ada standarnya yang mengatur begitu. Oke, di rasi pre-job activity ini ada di sini ada perencanaan jadwal kick-off meeting, tentu saja yang bertanggung jawab ini adalah dari direksi pekerjaannya begitu. Oke, di perencanaan jadwal kick-off meeting ini tentu saja direksi pekerjaan yang akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengadakan rencana kick-off meeting-nya. Dan di pelaksanaan kick-off meeting masih sama, yaitu direksi pekerjaan, karena yang dibahas tentu saja tidak hanya K3 saja, namun keseluruhan dari proyek ini. Jadi di sini dibantu oleh pengawas K3 dan pengawas pekerjaan, juga di sini akan membantu atau sebagai support di dalam membantu direksi pekerjaan untuk melaksanakan kick-off meeting, karena di dalam kick-off meeting tentu saja ada hal-hal tertentu terutama terkait pekerjaan, jadwal pekerjaan secara global atau secara general yang harus mereka bahas begitu. Dan selanjutnya yaitu pemaparan terkait rencana mobilisasi dan teknis pekerjaan dan HSE plan, seperti yang saya utarakan di awal tadi, bahwasanya ini disiapkan oleh pengawas pekerjaan dari kontraktor. Jadi kontraktor pasti punya mandor atau pengawas pekerjaan daripada mereka yang bertanggung jawab untuk menyiapkan pemaparan rencana mobilisasi, teknis pekerjaan dan HSE plan begitu. Termasuk HSP plan ini juga akan disiapkan oleh pengawas K3. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi HSE plan dan penentuan target KPI dari K3L gitu. Nah, di sini peran dari pejabat K3 ini akan sangat berperan di sini. Jadi ini akan bertanggung jawab dalam penentuan HSE plan dan KPI K3L. Jadi Bapak Ibu sekalian, peran K3L ada di sini. Jadi penentuan KPI-nya, HSE plan-nya, kita juga harus mengetahui dari seperti apa kontraktornya, kalau misalkan secara realistis dengan sesuai dengan resiko pekerjaan tentunya bisa mencapai ini juga, ya ini yang kita targetkan. Tapi jangan terlalu tinggi-tinggi atau jangan terlalu kecil, karena ini akan mempengaruhi dari kinerja dari kontraktor tersebut. Selanjutnya yaitu adalah penyusunan notulen kick-off meeting, bridging dokumen jika diperlukan begitu. Jadi dokumen-dokumen yang kira-kira ternyata ketika kick-off meeting diperlukan begitu, seperti sebelumnya ternyata belum ada sertifikat begitu, ada kompetensi begitu. Ya ini dibicarakan di dalam notulen ini begitu, atau ada dokumen susulan begitu. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan safety induction, tentunya ini pengawas K3 karena K3 lah yang mengetahui resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di area tersebut. Jadi ini pengawas K3 melakukan safety induction kepada kontraktor, karena ini menjadi kewajibannya PLN untuk melaksanakan safety induction kepada pengawas pekerjaan atau pengawas K3 ke kontraktor begitu. Selanjutnya yaitu pengurusan working permit. Ya, working permit seperti yang sudah yaitu working permit disubmit oleh kontraktor kepada kita, kepada pengawas pekerjaannya juga terkait izin-izin ketika melakukan pekerjaan gitu. Ketika mereka akan melakukan pekerjaan.
bahaya risiko tinggi, tentunya mereka juga harus mengurus terkait working permit. Selanjutnya baru boleh dilaksanakan pelaksanaan mobilisasi atau alat berat, sarana prasarana yang ingin mereka lakukan di saat pekerjaan, bisa dilakukan mobilisasi begitu. Yang terakhir yaitu penilaian PJA. Di sini penilaian PJA ini dilakukan oleh pengawas K3 karena ini konteksnya adalah terkait K3 begitu. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini agak terlalu pusing ya, tapi kalau misalkan kita bayangkan sebenarnya atau kita penerapannya sebenarnya ini sebenarnya sudah dilakukan, pastinya sudah dilakukan ketika ada pekerjaan mungkin, tapi ini belum secara komprehensif dan secara standar gitu. Jadi sekarang kita masuk ke ketentuan working progress atau saat pekerjaan itu dilaksanakan. Jadi tadi sebelum, sekarang adalah saat pekerjaan itu dilaksanakan. Apa responsibelnya? Tentu kita tidak bisa melepas tangan atau tidak melakukan pengawasan ketika mereka melakukan pekerjaan begitu. Di sini ada 4W1H dari work in progress ini, yaitu aktivitas pekerjaan yang sedang dilakukan. Siapa yang melakukannya adalah pengawas K3 dan bagian K3L. Ini tidak hanya dari K3 kontraktornya saja, tapi juga dari PLN-nya juga akan melakukan pengawasan secara langsung menjadi inspektor begitu. Melakukan inspeksi dan ini saat langsung dilakukan di lapangan begitu, tidak bisa secara mungkin kalau misalkan untuk COVID ini bisa dilakukan virtual site visit atau untuk tiba-tiba ada inspeksi begitu. Dan ini bagaimana melakukannya, ini sesuai dengan tadi kesepakatan yang ada di kick off meeting begitu. Dan inputnya seperti itu, prosesnya yaitu melakukan pemeriksaan aktivitas pekerjaan apa saja, termasuk tadi yang sudah dijelaskan di HSE plan-nya, ini sudah sesuai apa belum gitu. Contohnya mereka harus ternyata melakukan pekerjaan, harus menyiapkan APD. APD-nya kita inspeksi, ternyata APD-nya sudah sesuai. Namun ternyata di dalamnya APD-nya ternyata sudah kadaluarsa begitu, karena APD ini ada kadaluarsanya, sudah tidak terstandarkan lagi. Itulah yang menjadi temuan. Contoh lagi, ketika mereka melakukan aktivitas ternyata banyak unsafe action atau unsafe condition begitu. Nah, inilah yang kita inspeksi di work in progress ini. Nah, ini menggunakan formulir checklist work in progress. Ini hal-hal ini sudah ada. Dan di formulir CSMS ini juga sudah kita lampirkan untuk membantu rekan-rekan di unit untuk apa saja yang akan dinilai di work in progress ini. Dan outputnya yaitu nanti skor hasil penilaian work in progress di sini dilakukan oleh pengawas K3 dan bagian K3L. Dan saat pekerjaan sedang berlangsung, ini dikerjakan di lapangan dan menggunakan checklist work in progress untuk mendapatkan skor WIB. Di sini sudah dijelaskan di SPLN juga. Ada formulir terkait penilaian working progress begitu. Seperti saya utarakan tadi sempat singgung, yaitu work in progress merupakan aktivitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum pekerjaan dinyatakan close atau selesai. Selama tahapan ini dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan inspeksi lapangan untuk memastikan implementasi K3L dilakukan secara konsisten sesuai dengan HSE plan atau rencana K3 tadi yang telah disepakati di awal di pre-job activity. Jadi setelah ada kesepakatan di work in progress ini kita nilai apakah sudah sesuai atau belum gitu. Dan ini ada beberapa daftar pertanyaan. Ini semua bisa Bapak Ibu akses di dalam SPLN yang terbaru, yaitu pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai JSA atau belum begitu. Dan dilengkapi dengan interpretasinya ada tidak, ya atau NA. Jadi NA ini not applicable apabila memang misalkan contohnya apabila seperti yang saya bilang tadi, apabila memang pekerjaan ini resikonya rendah, tidak relevan dengan penilaiannya, ini baru bisa dikatakan NA. Tapi kalau misalkan menurut kita pekerjaan ini memang
emang harusnya ada seperti itu, tapi kenyataannya mereka tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan atau sesuai HSE plan, ya kita jawab tidak, bukan NA lagi. NA ini hanya untuk tidak not applicable atau tidak relevan dengan pekerjaan atau dengan perjanjian di awal tadi pre-job activity. Ya, ini tadi rasio work in progress. Nah, ini ada safety briefing. Siapa yang melakukan safety briefing? Di sini bukan dari K3L dari kita, tapi yang melakukan safety briefing kan tadi sudah dilakukan safety induction oleh kita. Dan safety briefing ini yang melakukan yaitu pejabat K3-nya dari mereka, bukan dari kita lagi begitu. Kalau misalkan dari kita terus ya kapan, kasihan dari kitanya kayak tugas juga begitu. Dan yang melakukan pelaksanaan pekerjaannya tentunya yang melakukan pengawasannya juga kepada kita. Kita hanya melakukan sekedar pengawasan begitu atau penilaian, tiba-tiba inspeksi begitu. Kita dari pengawas K3, PJ K3L hanya melakukan sebatas itu, dan direksi pekerjaan hanya support dan inform saja begitu. Terus ini selanjutnya yang ketiga, ya ini penting sih, terkait inspeksi K3 dan stop work authority begitu. Dan ini yang melakukan adalah pengawas K3. Tentunya kita bisa kita sebagai pengendali K3 di unit, ketika kita ada pekerjaan yang tidak sesuai, kita bisa menghentikan begitu. Jadi ketika kita ada yang tidak sesuai, kita bisa hentikan dan kita suruh mereka untuk memperbaiki begitu. Dan selanjutnya yaitu penilaian evaluasi sementara. Ini hanya sementara, jadi tidak secara evaluasi final, tapi di dalamnya juga ada istilahnya monitoring, hasil dari inspeksinya akan dilakukan evaluasi begitu. Ya, ini yang terakhir, ini adalah tahapan final evaluasi, yaitu di sini kita menilai dari apa yang sudah disiapkan atau apa yang sudah dijanjikan di awal, yaitu di pre-job activity gitu. Yang pertama yaitu adalah KPI dari K3L, kontraktor sendiri, skornya berapa. Ini yang tadi termasuk mereka ada kecelakaan atau tidak, ada near miss atau tidak, ada unsafe action. Ini yang di-report di KPI tadi. Ini kita nilai hasilnya, ada kumulatifnya. Tadi di formnya juga ada cara menghitungnya juga, ada kumulatifnya perhitungannya seperti apa. Yang kedua yaitu dari skor pre-job activity, mereka seperti apa, dari HSE plan-nya, dari persiapan di pre-job activity, dari mobilisasinya mereka seperti apa. Dan yang ketiga yang kita nilai adalah work in progress-nya, yaitu seperti apa pekerjaan mereka, K3-nya seperti apa begitu, kita ada ketentuan bobotnya. Dan yang terakhir yaitu terkait final score atau nilai akhir. Jadi di hasil evaluasi akhir ini kita lihat di form, apabila tidak memenuhi standar CSMS sejumlah 2 kali, maka akan diberikan punishment. Jadi kita memberikan reward dan punishment. Jadi ada punishment-nya, yaitu berupa penurunan tingkat sertifikat kualifikasi CSMS. Jadi misalkan vendornya pada awal dia bisa klasifikasi ekstrim, ternyata dia secara performance tidak memenuhi itu, dan kita evaluasi di pekerjaan selanjutnya, ini akan bisa diturunkan menjadi risiko tinggi atau menengah begitu. Jadi ini akan secara sistem berkelanjutan. Ditambah juga nanti ketika kita melihat ada roadmap ini menjadi terpusat atau menjadi sebuah jadi seperti Pak Warjido bilang tadi, kontraktor daerah ini bisa men-scan barcode atau punya data terpusat begitu, bisa mendaftarkan di pekerjaan yang lain. Nah, ini bisa ter-record begitu. Jadi kita bisa melihat bahwasanya ini sudah pernah ada kecelakaan atau belum, kontraktor ini sudah baik atau tidak dari segi K3-nya gitu.
Ini pada tahap final evaluasi, kontraktor memberitahukan kepada direksi pekerjaan bahwasanya pekerjaan telah selesai dan benar-benar close, sudah tidak ada pekerjaan lagi. Dan di usernya, direksi pekerjaan meminta pengawas K3 pekerjaan untuk melakukan evaluasi akhir kinerja K3 kontraktor dan dengan mengisi formulir evaluasi akhir gitu. Di sini direksi pekerjaan melemparkan kepada pengawas K3-nya dari kita, dari unit, dari user, untuk melakukan evaluasi tahap akhir gitu atas program-programnya mereka, apa yang sudah diperbaiki, contohnya ketika mereka tadi evaluasi sementara, mereka sudah dilakukan evaluasi sementara ternyata ada perbaikan, mereka kita nilai bagaimana perbaikannya. Selanjutnya yaitu pengawas memberikan hasil evaluasi kepada kontraktor dan menyimpulkan memberikan hasil evaluasi berupa rekomendasi, bisa menjadi blacklist kalau misalkan mereka melakukan kecelakaan atau sebuah insiden yang fatal begitu, bisa blacklist. Kontraktor mengalami kecelakaan kerja yang berakibat kematian atau fatality dan hilangnya jam kerja, lost time accident begitu. Yang terakhir yaitu pengawas K3 menyerahkan hasil evaluasi akhir kepada direksi pekerjaan dan kontraktor dan melakukan verifikasi akhir terhadap status sertifikat CSMS. Sudah jelas, ini ketentuannya di final evaluasi, inputnya yaitu pengawas pekerjaan tadi telah selesai dan telah melakukan penilaian work in progress. Pengawas dilakukan oleh pengawas pekerjaan kontraktor, kapannya saat pekerjaan benar-benar selesai. Jadi benar-benar selesai ya Bapak Ibu-ibu. Ketika semua clear, sudah close, semua sudah steril, ini pengawas pekerjaan lapor ke direksi pekerjaan bahwasanya membuat berita acara selesai pekerjaan untuk selanjutnya diinfokan kepada Biro K3L. Selanjutnya dari laporan tersebut ditindaklanjuti oleh K3L untuk menilai final evaluasi dengan parameter kinerja K3 kontraktor. Gitu. Ini dilakukan oleh pengawas K3 dan bagian K3L kontraktor setelah mendapatkan laporan selesai pekerjaan dan melakukan penilaian dengan mengacu pada formulir final evaluasi gitu. Dan outputnya pengawas K3L dan bagian K3L mengeluarkan nilai final evaluation output, menyatakan apakah kontraktor masih memenuhi standar K3 atau tidak begitu. Setelah dilakukan penilaian final evaluasi dan melakukan penilaian dengan mengacu pada formulir final evaluasi yang ada di SPLN CSMS ini. Sekian presentasi. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Ibu apabila ada pertanyaan yang ingin diskusikan atau pengalaman sharing begitu bisa sampai jam berapa Pak Warjito ini Pak? Saya juga kita beri waktu setengah jam dulu untuk sesi yang pertama ya Pak Warjito. Ya, kalau dari waktunya sih sampai jam 10.30, berarti masih ada waktu setengah jam lagi. Oke, baik. Kita mulai dengan sesi diskusi Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan secara langsung atau kalau misalkan tidak ada, saya bacakan dari pertanyaan yang sudah ada di Google Form. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan. Oke, baik. Bila tidak ada pertanyaan secara langsung, saya mohon izin bisa bertanya, Pak. Oh, monggo Pak Aisanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat buat kita semua. Makasih banyak. Saya lanjut pertanyaan terkait prakualifikasi karena pada tahapan administrasi. Jadi prakualifikasi yang kemarin itu ada berapa tahap sampai 12 tahapan dan ada sampai
puluhan pertanyaan, dan SPLN terbaru ini kita lihat ada 6 saja, 6 tahapan, dan ada 6 klausul sekitar 40 pertanyaan untuk evidence yang disiapkan untuk prakualifikasi. Dari 40 pertanyaan ini kan ada skor penilaian 0, 1, sampai 2 ya. Jadi untuk skor penilaian dari low sampai ekstrim itu 85 sampai 100%. Sementara kalau kita acuan untuk prakualifikasi untuk penerbitan sertifikat itu 40, untuk penilaian maksimal sekitar 2, itu ada sekitar 80 ya. Jadi ini acuannya kami karena penerbitan sertifikat ini kan mengacu pada prakualifikasi, karena sertifikat CSMS ini kan dari evidence yang disampaikan oleh kontraktor untuk masuk ke pelelangan atau selection. Jadi mohon penjelasannya terkait penilaian dari sisi prakualifikasi CSMS. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ihsanuddin. Jadi kesimpulannya penilaian prakualifikasi itu lebih lengkapnya seperti apa? Mungkin dari Pak Warsito ingin menjawab dari pertanyaan tersebut, atau juga ini juga kami juga perkenalkan juga ada Mas Ulil, ini juga dari divisi K3L juga sebagai tim, mungkin juga nanti bisa memberikan tambahan gitu. Monggo Pak Warsito. Baik, terima kasih Mas Cahyo. Terima kasih Pak Iksan Hasanuddin atas pertanyaannya. Jadi Pak, mungkin kalau saya tangkap dari penyampaian Bapak tadi membandingkan ya dengan CSMS yang dulu atau sudah dilakukan pada saat ini ya, dengan yang baru ini, begitu ya Pak Ihsan ya. Nah, baik, jadi untuk prakualifikasi untuk CSMS yang baru ini kita memang mengacu kepada maturity level K3. Makanya ada 6 aspek dalam penilaian prakualifikasi. Jadi ada leadership dan manajemen komitmen, kemudian ada audit, assessment, dan inspeksi, kemudian penerapan BPR, safety training, safety campaign, dan reporting. Itu yang kita jadikan acuan dalam penyusunan penilaian prakualifikasi di dalam CSMS yang baru ini. Kemudian dalam tahapan prakualifikasi di pengadaan yang Bapak maksud ya, ini adalah yang CSMS atau ini adalah merupakan syarat yang paling awal, yang paling utama atau yang paling duluan. Jika nanti misalnya vendor atau kontraktor menyampaikan dokumen yang yang pertama kali kita cek, kita evaluasi adalah untuk prakualifikasi CSMS. Jadi syarat K3 ini menjadi syarat yang utama. Jika satu syarat ini tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa dilanjutkan penawaran atau submit dokumen dari vendor atau kontraktor. Jadi ini yang pertama yang harus dicek. Yang pertama harus dicek. Jika ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilanjutkan untuk pengadaan. Jadi seperti itu. Jadi lebih simpel ya, lebih simpel yang baru dan juga lebih mudah. Nah, di dalam penilaiannya juga mungkin kurang lebih sekitar 40 pertanyaan. Memang itu ada berupa penilaian mandiri ya, penilaian sendiri oleh vendor atau kontraktor. Jadi mereka akan menilai dirinya sendiri apakah bisa memenuhi dari 6 aspek itu, sebanyak 40 pertanyaan itu. Misalnya jika ada, maka mereka harus melampirkan evidensinya ada. Tetapi kalau misalnya dia mengisi nilainya atau skornya 2, maka harus melampirkan
evidence yang lebih. Yang kami contohkan tadi yang di awal, contohnya kebijakan K3 atau komitmen K3 misalnya dari kontraktor atau vendor. Kalau skornya 1 itu cukup ada kebijakan atau komitmen K3 cukup ada, itu sudah dapat 1. Tetapi kalau mereka mengisi 2, berarti harus ada bukti penyampaian atau sosialisasi kepada seluruh pekerjanya. Dan itu ada bukti dipahami oleh seluruh pekerjanya. Itu berarti skornya bisa 2. Jadi seperti itu cara-cara penilaiannya. Begitu pula dengan dokumen yang lain, misalnya pelatihan atau apa dan lain-lain. Jadi kemudian juga mengenai skor pencapaian tadi. Skor pencapaian tadi memang sudah kita sesuaikan dan kita tetapkan ada dua fase. Misalnya ada 2 fase, ada fase normal dan ada fase transisi. Yang sudah kita mapping. Jadi untuk yang skor pencapaian fase normal itu yang risiko rendah itu 30 ke bawah. Lebih kecil dari 30 atau lebih kecil dari 30 ya, 30%. Itu skor dari hasil prakualifikasi. Tapi kalau yang moderat itu antara 30% sampai dengan 50%. Begitu pula selanjutnya sampai ke ekstrim itu dari 86 sampai dengan 100%. Jadi itu sudah kita tetapkan seperti itu. Dan nanti misalnya ada perbedaan dari apa yang sudah dilakukan di unitnya Pak Iksan, itu mohon secara bertahap dapat disesuaikan Pak ya dengan standar yang baru ini. Jadi tidak harus serta-merta Bapak rubah secara revolusioner gitu Pak ya. Bisa secara bertahap, pelan-pelan. Nah, diharapkan tahun depan itu sudah bisa sesuai 100% dengan standar yang baru ini. Begitu Pak Iksan penjelasan dari saya. Oh, baik Pak, makasih Pak. Mungkin sedikit Pak ya, bisa saya di penekanan di Pak di prakualifikasi dari 40 pertanyaan, kalau kita maksimalkan itu maksimal di 80 poin ya. 80 poin karena nilai maksimal setiap pertanyaan itu 2. Jadi maksimal 80. Jadi di nilai 80 ini itu kalau persentasenya Pak untuk karena sudah ada tingkat kualifikasi untuk kontraktor, tingkat penilaian yang poin kelima itu resiko ekstrim 86% sampai 100% Pak. Jadi poin ke-80 ini apa dianggap ya 100% atau gimana Pak? Iya betul. Betul. Kalau jumlahnya 40, kalau semuanya 2 kan berarti maksimal 80 Pak ya. Mungkin bisa dibantu Mas Ulil ya. Mas Ulil, apakah ada konversi atau bagaimana Mas Ulil? Menurut Pak Iksan kan jumlah pertanyaannya ada 40. Ya. Kalau mencapai 2 semua kan maksimal 80 gitu. Ya. Untuk skornya ya Pak. Ya. Intinya Pak Iksan ya. Intinya gini Pak. Jadi untuk skor itu maksud dari 80 itu adalah 100%. Artinya ketika dia mencapai 80 berarti itu skornya dia dianggap 100. Jadi range nilai yang dikolek itu 0 sampai 80, tapi range nilainya adalah 0 sampai 100. Jadi nanti akan dikonversikan ke persen gitu Pak. Jadi kalau dia mencapai 80 ya 100%, kalau dia mencapai 40 ya berarti 50% gitu. Akan dikonvert ke situ gitu Pak, untuk scoringnya. Oke, baik Mas Ulil. Makasih Mas Ulil. Siap, sama-sama ya. Pak Iksan. Itu Pak Iksan ya, ternyata ada konversi. Jadi 80 itu ada 100% Pak. Baik, makasih Pak. Ya, makasih Pak. Baik,
terima kasih Pak Warjito. Sudah cukup jelas ya. Jadi ada konversi antara nilai yang skor yang dipralifikasi 80 adalah 100% gitu. Ya, kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Pak Edal dari UIKL Sulawesi. Apakah personel yang dibentuk dalam tim prakualifikasi CSMS wajib sudah mendapatkan pelatihan atau sertifikasi pengawas? Nah, ini mungkin nanti juga ditambahkan juga pertanyaan siapa sih yang akan menjadi tim prakualifikasi CSMS begitu. Ya, ini Pak ada pertanyaan dari Pak Edal di dalam kolom chat sebelumnya. Mungkin Pak Warjito atau dari saya langsung jawab. Monggo Pak. Mana Pak Edal aja kok. Pak Edal ada tuh. Iya, Pak Edal langsung aja tuh. Mana Pak Edal? Saya kangen nih. Silakan ngomong Pak. Iya, saya kangen juga ini sama Pak Edal. Iya Pak Edal. Jadi untuk tadi kan sudah tak jelaskan tadi di awal untuk masalah kompetensi dan apa itu akan kami siapkan Pak. Jadi akan kami siapkan. Bapak tinggal membentuk tim prakualifikasi SMS itu. Nanti ketuanya sebagai prioritas atau mungkin pejabat K3L-nya yang ditunjuk akan kami sertifikasi pengawas CSMS dari BNSP. Itu sudah program kami dari kantor pusat Pak Edal ya. Itu karena mungkin tahun ini anggarannya terbatas, jadi kami pilih sekali prioritas yang pejabat pengendali K3L Indo atau ketua tim prakualifikasi CSMS itu. Itu yang akan kami sertifikasi pengawas CSMS dari BNSP. Kemudian untuk anggotanya yang lain akan kami diklatkan Pak. Jadi akan kami diklatkan, kami kerjasama dengan Pusdiklat, materi sudah kami siapkan. Jadi mereka akan mendapatkan pelatihan dan sertifikat untuk CSMS. Gitu Pak. Kemudian yang pertanyaan lagi, siapa sih yang menjadi tim tadi ya? Jadi surat kami yang kemarin disampaikan sebenarnya sudah jelas Pak Edel ya. Jadi harapan kami yang menjadi tim prakualifikasi CSMS itu adalah yang pertama pejabat K3L, yang kedua user atau pemilik pekerjaan itu dari perwakilan dari bidang masing-masing, misalnya ada beberapa bidang, ya mungkin yang kebanyakan yang bidang teknik ya atau bidang umum yang lainnya. Kemudian juga pejabat perencana pengadaan itu yang di tim prakualifikasi CSMS. Begitu Pak Edal penjelasan dari saya, semoga sudah jelas ini. Oke. Jelas Pak War, jelas Pak Dayo. Soalnya tim kami yang kami bentuk itu kan yang seperti yang kami udah share kemarin, kumpulkan ke ini pusat, itu kan sudah sesuai dengan kriteria yang seperti Pak Warjito sebutkan tadi. Jadi dari kami, terus dari user, masing-masing user itu ada perwakilan dari masing-masing user, termasuk di perencananya. Cuman yang saya bilang tadi itu, dibentuk itu kan di Maret kemarin. Nah, bagian dari peserta itu belum ada yang sertifikasi sama ini pendidikan langsung CSMS-nya, Pak. Siap. Gitu, Pak War. Oke, akan kami siapkan, Pak. Iya. Kami sertifikasi dan kami latih. Gitu, Pak. Oke, makasih, Pak War. Nah, oke, iya. Nanti kalau anggaran saya kurang, saya minta ke Pak Edel. Anggarannya tak tarik ke pusat lagi gitu untuk pelatihan. Gitu. Oke, jadi itu sudah masuk ke dalam roadmap-nya divisi KTL PLN pusat. Jadi Bapak Ibu tidak usah berkecil hati nanti gimana ini pelatihannya gitu. Karena itu sudah disiapkan juga. Dan selanjutnya ini terkait masih di sistem kualifikasi ya. Ini karena prakualifikasi ini memang cukup intinya dari CSMS ini dan cukup banyak gitu.
terkait dengan kesiapan vendor, Pak Warjito, ini ada pertanyaan, apakah bisa dilakukan kegiatan self-assessment prakualifikasi sebelum masuk ke prakualifikasi sebenarnya, sehingga vendor bisa melakukan perbaikan? Ya, mungkin saya sedikit menjawab sedikit aja, nanti mungkin Pak Warjito juga akan menambahkan terkait prakualifikasi. Ya, tentunya prakualifikasi ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini akan dimulai dengan self assessment oleh dari kontraktor tersebut. Jadi kontraktor kalau misalkan nanti ada aplikasinya, tentu saya akan mengisi aplikasi tersebut, mengirimkan mereka mengakses sendiri dulu dan mengirimkan evidence yang dibutuhkan begitu. Setelah itu baru nanti kita cocokkan apakah kita verifikasi dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan apa yang mereka nilai, atau mereka ketika mereka jawab ya begitu secara sistem gitu menghitung apakah sudah sesuai atau belum gitu. Dan apabila resikonya itu jadi Bapak Ibu sekalian, ketika mereka mendapatkan skor yang tinggi atau misalkan kan tadi ada klasifikasi rendah, menengah, tinggi, dan ekstrim begitu. Nah, ketika mereka masuk skornya bisa sampai tinggi dan ekstrim begitu, mereka akan kita lakukan verifikasi langsung di lapangan seperti Pak Warjito tadi sempat bahas, bahwasanya ada verifikasi lapangan untuk memastikan bahwasanya memang benar-benar penerapan yang ada di lakukan oleh kontraktor ini benar-benar ya mereka melakukan di kantornya atau mereka mempunyai dokumen tersebut gitu. Jadi ada verifikasi lapangan, tidak semua kontraktor atau vendor, namun hanya kontraktor-kontraktor di ekstrim dan tinggi begitu. Jadi jika kita lihat di tabel resikonya begitu, mereka akan melakukan verifikasi secara langsung kepada tinggi, sangat tinggi, dan ekstrim. Ini dilakukan verifikasi di lapangan. Jadi maksudnya kita melakukan istilahnya audit atau istilahnya inspeksi sebelum untuk mengklasifikasikan dari kontraktor tersebut. Begitu mungkin sedikit penjelasan dari saya, atau ada penambahan dari Pak Ulil atau dari Pak Warjito. Monggo. Ya, sudah bagus ya. Saya tambahkan lagi sedikit. Ini ya. Jadi CSMS ini sebenarnya adalah metode pembinaan kita kepada kontraktor atau vendor supaya pengelolaan K3 mereka itu lebih baik. Itu tujuannya. CSMS ini terapkan. Bukan sebagai penghalang mereka mendapatkan pekerjaan di perusahaan kita. Itu harus kita pahami bersama. Jadi tentu saja kita harus melakukan pembinaan, apalagi dalam masa self assessment tadi. Bila perlu sebelum mereka mengisi aplikasi, lakukan pembinaan di unitnya masing-masing kepada para vendor atau kontraktor kita. Gimana sih cara mengisi assessment itu? Bagaimana sih kita melengkapi dokumennya? Dan kebetulan di SPN juga sudah ada formulirnya dan juga sudah ada interpretasinya. Bagaimana untuk mencapai skor 1, bagaimana untuk mencapai skor 2. Lakukan pembinaan, bimbingan kepada kontraktor kita. Jadi itulah tujuan CSMS diterapkan. Kita melakukan pembinaan kepada kontraktor kita supaya pengelolaan K3 mereka lebih baik. Jadi jangan sampai gara-gara CSMS ini mereka nggak dapat pekerjaan. Itu berarti CSMS ini menjadi penghalang, menjadi kendala. Bukan itu tujuan kita menerapkan CSMS ini. Jadi itu goalnya apa? Zero incident, gitu. Supaya kontraktor-kontraktor kita itu tidak ada kecelakaan kerja. Karena dasar mapping tadi hampir di atas 90% adalah pekerja vendor atau kontraktor kita. Itulah kenapa direksi menuntut kita untuk segera melaksanakan CSMS ini. Itu yang tambahan dari saya yang harus kita pahami bersama. Justru itu bagus, sangat bagus kalau punya ide unit itu
segera memberikan edukasi atau mungkin pembinaan ya kepada kontraktor supaya mereka sebelum kita nilai betulan mereka sudah paham, sudah tahu, sudah siap. Dan nanti misalnya kita sudah melakukan penilaian, kontraktor sudah mensubmit dokumen prakualifikasi CSMS, kita verifikasi dokumen maupun verifikasi lapangan. Sebelum misalnya ya, sebelum dibuat berita acara hasil verifikasi itu kan harus diketahui juga sama kontraktor atau vendor. Nah, mereka misalnya ya, misalnya mereka menginginkan atau selama ini pekerjaannya di risiko tinggi atau sangat tinggi. Ternyata setelah dilakukan verifikasi CSMS ini, skornya turun menjadi moderat atau tinggi gitu ya, atau moderat. Nah, itu masih ada waktu, masih diberikan waktu kepada vendor atau kontraktor untuk memperbaiki. Mungkin yang kemarin belum paham apa yang dimaksud dengan dokumen itu atau interpretasinya itu seperti apa sih. Itu berarti masih ada kesempatan waktu untuk memperbaiki sebelum ditetapkan berita acara hasil verifikasi atau prakualifikasi SMS tadi. Jadi itu sebenarnya metode-metode yang harus kita jalankan supaya proses bisnis yang ada di perusahaan ini tidak terhalang, tidak mandek, tidak molor gara-gara CSMS. Itu pasti dimarah sudah itu nanti. Jadi itu ya tambahan dari saya. Terima kasih Mas Nur saya sudah menjelaskan tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Warjito. Ya, mungkin nanti ditambah lagi kita ada masa transisi ya Pak Warjito. Jadi tidak serta-merta kita langsung memukul patok dari mana? Dari kontraktornya harus seperti ini lalu digagalkan itu. Jadi konsepnya seperti Pak Warjito tadi, semangatnya kita memang ingin membina begitu. Gimana caranya kontraktor yang bekerja di PLN ini supaya ya bagus begitu. Jadi tidak sembarangan untuk menekan angka kecelakaan yang ada di kontraktor kita gitu. Ya, mungkin ada terakhir tinggal 4 menit Pak Warjito terkait ada mungkin pertanyaan yang cukup menarik di kolom pertanyaan Google Form ini terkait yaitu masa transisi Bapak. Jadi apakah yang dimaksud dengan masa transisi dan berapa lama masa transisi tersebut? Dan apakah ada masa transisi vendor tidak boleh ikut proses pengadaan? Ya, mungkin sedikit kalau misalkan untuk saya sedikit menjawab untuk pertanyaan yang terakhir yang terkait apakah pada masa transisi vendor tidak boleh ikut proses pengadaan begitu. Jadi bisa ketika kita sebenarnya blacklist yang dilakukan oleh PLN kepada vendor itu yang mereka tidak boleh melakukan pengadaan jika kita sudah melakukan final evaluasi ternyata mereka melakukan sebuah insiden atau sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kerugian terhadap institusi PLN, itulah yang menjadi blacklist sebenarnya. Jika data nanti sudah terpusat, ini akan menjadi informasi bahwasanya vendor atau kontraktor ini sudah pernah di blacklist oleh PLN dan berlakunya setelah kemarin ditetapkan selama 2 tahun. Mereka tidak dapat mendaftarkan apabila memang benar-benar blacklist. Tapi dalam penerapannya sebenarnya ini jarang begitu. Karena biasanya yang lebih sering adalah penurunan dari kualifikasi vendornya tersebut. Jadi misalkan vendornya dari kualifikasinya tinggi begitu, mereka akan diturunkan menjadi menengah begitu. Jika menengah jadi rendah begitu. Nah, untuk pertanyaan terkait transisi jelas ada begitu nanti setelah ini juga ada seperti Pak Warjito sebutkan tadi ada roadmap besar. Jadi ini tidak hanya berhenti sekadar sosialisasi, namun ini adalah sebuah start gerbangnya. Kita akan melakukan sebuah
transformasi atau sebuah transisi juga nanti ke penerapan CSMS 100% full semuanya gitu. Dan waktunya mungkin Pak Warsito bisa menambahkan kapan sih Pak sebenarnya waktu transisi dan apa saja yang ingin kontek-kontek hal apa saja yang akan dibantu di dalam masa transisi ini Pak Warsito. Atau dari Mas Ulil atau memberikan masa transisi ini sedikit kayak spoiler begitu. Sebenarnya masa transisi ini seperti apa? Ya, monggo Mas Ulil ditambahin penjelasan dari Mas Nur saya tadi. Iya, Mas Ulil. Jadi pertanyaannya Mas Ulil. Hai. Iya, Mas Ulil. Iya, ini Mas Ulil. Siap. Izin dulu. Pasang ini dulu. Oke, Mas Ulil. Jadi ada pertanyaan yang cukup menarik, Mas, terkait transisi. Masa transisi ya? Iya, betul. Ini mungkin, terkait berapa lama dan apa saja sih sebenarnya yang ditransisi begitu? Apa kontak-kontak apa saja? Gitu. Oke, mungkin Mas Nur bisa sambil tampilkan slide yang terkait masa transisi ya. Sambil kami jelaskan. Jadi di SPLN, Bapak Ibu, di SPLN itu ada yang mengatur terkait masa transisi, dan memang di masa transisi itu semacam dibuat tidak di state masa transisinya berapa tahun gitu ya di dalam SPLN, karena masa transisi ini nanti akan jadi kebijakan dari direksi. Dalam hal ini konsepnya fokus ke direksi MSDM karena K3 di bawah Direktorat MSDM. Nah, nanti SPLN ini akan beriringan ya, seiring kick off nanti ketika mungkin surat-surat intinya SPLN ini harus ada surat dari berupa edaran direksi gitu ya terkait penerapan masa transisi. Nah, nanti di masa transisi ini yang belum ada gitu ya. Kita sedang mempersiapkan untuk surat itu gitu ya. Jadi nanti waktunya bisa jadi masa transisi ini akan berlaku selama tahun 2022. Itu nanti akan dideklar pada surat yang akan terbit dari edaran direksi tersebut. Nah, karena SPLN ini kan SPLN CSMS ini hanya mengatur hal-hal yang sifatnya teknis atau prosedural gitu ya, atau metode gitu ya. Jadi di situ di kontennya SPLN itu mengatur terkait itu, tapi yang berupa kebijakan gitu ya, masa transisinya berapa lama sampai kapan gitu kan, dan kapan nanti mulai diterapkan full cycle itu nanti ada dalam surat edaran direksi yang insya Allah juga akan terbit kemungkinan dalam tahun ini juga gitu ya, beriringan dengan implementasi atau persiapan untuk kick-off CSMS. Gambarannya seperti itu, tapi mungkin kalau boleh share detailnya nih ya, cuman ini belum jadi hal yang pasti karena nanti fix-nya akan tertuang dalam edaran direksi, tapi gambarannya bisa jadi unit Bapak Ibu nanti selama masa transisi ini bisa terjadi di tahun 2022. Artinya selama tahun 2022 lebih fokus teman-teman pengadaan, teman-teman K3L gitu ya, lebih fokus kepada mensosialisasikan kepada vendor untuk mereka memiliki sertifikat CSMS dulu gitu ya. Jadi ketika sudah sertifikat CSMS-nya ini nanti di Juni 2022 sudah banyak gitu ya, katakanlah 50% vendor yang ada di PLN gitu sudah memiliki sertifikat CSMS. Artinya fase selection atau pengadaan tadi, bagian pengadaan yang mensyaratkan sertifikat CSMS untuk ikut lelang, nah itu bisa diterapkan, dan itu nanti akan di-mention, akan dibuat secara tertulis ya dalam edaran direksi yang ada di situ. Termasuk kapan nanti akan CSMS ini mulai berjalan normal gitu ya. Kalau bayangan kami mungkin bisa jadi normalnya atau idealnya ya utuhnya gitu ya, itu mungkin bisa jadi di 2023 gitu. Dan itu akan tertulis gitu ya, secara tertulis dari edaran direksi, dalam hal ini dari Dir MSDM. Itu nanti akan ada aturan yang menyusuli gitu ya terkait ini.
Mungkin itu gambarannya, Mas Nur Cahyo, Pak Warjito. Baik, terima kasih Mas Wil atas jawabannya. Cukup jelas bahwasanya kita ada masa transisi sampai 2022 dan Bapak Ibu sudah bisa mulai mempersiapkan dari mulai personilnya atau diklat-diklatnya segala macam. Ini juga akan kita selenggarakan setelah sosialisasi ini akan sudah mulai ada workshop, sertifikasi atau pembentukan tim CSMS dan beberapa hal yang perlu kita siapkan untuk agar masa transisi ini cepat berjalan begitu. Oke, mungkin karena sudah lebih 4 menit ya. Terima kasih sebelumnya Bapak-bapak, Ibu sekalian untuk pertanyaan kami akan tampung terlebih dahulu dan nantinya kami akan share. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah menuliskan pertanyaan di link yang ada di kolom chat begitu, ini akan kami bantu jawab dan kami akan share nanti untuk jawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah ragu gitu untuk menuliskan pertanyaan karena akan kami respon juga dan kami nanti akan share hasil jawabannya dan pertanyaan yang sudah Bapak Ibu tuliskan di kolom chat atau di link pertanyaan dari Google Form yang sudah diisi begitu. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan unit dari Sulawesi, NTT, dari semuanya. Tadi saya melihat partisipannya hingga 120 partisipan, ini banyak sekali yang ikut sosialisasi ini. Harapannya sosialisasi ini bisa memberikan awareness atau pengetahuan lebih atau semangat lebih untuk bisa kita mengejar zero accident atau kita menekan angka kecelakaan yang ada di PLN tentunya. Begitu spiritnya seperti itu. Jadi terima kasih. Mohon maaf saya Nur Cahyo Maulana apabila ada kesalahan atau kekhilafan dalam penuturan kata yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak Ibu sekalian. Pak Warjito langsung kita tutup ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay positif, tapi jangan positif COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih. Salam. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Robert. Mantap, Mas Siap. Nah, kok jadi kayak gitu? Berarti jadi gemuk gitu ya sampai ya? Nah. Mas Ulil tambah gemuk aja nih, Pak. Mas Ulil tambah gemuk aja nih. Ini efek kamera, Pak. Aslinya enggak, Pak. Ideal, Pak. Saya, Pak. Masih ideal. In lab. Oke, Pak War, sampai jumpa besok, Pak. Ya, makasih Pak Robert. Pikirnya, ya, makasih Pak. Oke, selamat siang semuanya. Izin Le. Mas Dino. Ya, Sehat, Mas? semoga sehat selalu. Sehat, baik, sehat. Oke, Wajito, terima kasih. Ya. Baru lihat mukanya lagi di berapa tahun ya? Iya. Ingat labu Bejawa jadinya. Lihat saya ingat labu Bejawa. Iya. Sekarang di mana, Mas? Di Kupang, Pak. Oh, di Kupang. Dengan Mas Pri. Berdampingan. Oke, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Ya, izin, Pak. Baik, saya izin end meeting ya. Mas Ulil. Saya yang bisa nge-end. Oh iya. Oke. Saya izin ya. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.